Selamat datang kembali Bapak Ibu di webinar kami Komunitas Belajar Lifelong Learning. Kali ini saya Erwin Harmono ingin berbagi, ingin sharing mengenai aksi nyata topik Merdeka Belajar. Tentunya Bapak Ibu ada beberapa dan saya yakin sudah melakukan aksi nyata. Kemarin dan beberapa hari yang lalu saya sudah memberikan share aksi nyata mengenai kurikulum mesti berubah. Nah, kali ini saya harap aksi nyata mengenai topik Merdeka Belajar ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan aksi nyata dan bisa melengkapi wawasan mengenai aksi nyata topik Merdeka Belajar. Sebelum kita melihat ke dalam aksi nyata topik Merdeka Belajar, di dalam topik Merdeka Belajar itu ada 5 modul Bapak Ibu. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita akan bahas yang pertama Bapak Ibu, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, kita mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Tentu kita harus evaluasi diri Bapak Ibu. Apa kekuatan kita dan apa kelemahan kita. Apa yang harus kita perkuat dan apa yang harus kita kembangkan. Kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ini terkadang sering dilupakan oleh kita Bapak Ibu mengenai kebutuhan peserta didik. Kita lebih fokus kepada diri kita sendiri, tapi seringkali juga kita melupakan dari kebutuhan peserta didik. Ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin. Tidak tergantung pada orang lain. Ini salah satu anjuran dari Ki Hajar Dewantara. Keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keenam, mendidik anak itu sama juga dengan mendidik rakyat. Dan ketujuh, guru harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Tentu betul itu Bapak Ibu ya. Kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Kelima, ada sistem among. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Keenam, manusia yang merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Kemudian kita membahas mengenai mendampingi murid dengan utuh
dan menyeluruh. Pertama, pendidikan itu bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Kedua, setiap peserta didik itu terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Ketiga, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa, yang dimana hal ini sesuai dengan asas Tikon yang memang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, kontinu, konvergen, dan konsentris. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Ketiga, budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Keempat, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan itu adalah di mana sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Nah, kelima ini kita sebarkan pemahamannya Bapak Ibu, di mana semakin kuatlah kami ini untuk siap menyelenggarakan kurikulum merdeka yang dimana kita siap untuk merdeka belajar. Tentu kita pun perlu meminta umpan balik dari rekan-rekan kita yang memperhatikan dan menyimak mengenai aksi topik Merdeka Belajar. Umpan balik di sini boleh menggunakan Google Form, ya, berupa media digital, atau boleh menggunakan secarik kertas yang di sana sudah tertulis beberapa pertanyaan atau pernyataan yang nanti akan dijawab atau direspon oleh rekan-rekan kita. Nah, berikut beberapa hasil umpan balik yang pada saat itu kami atau saya menyelenggarakannya menggunakan Google Form. Dan dari semua itu, sesuai dengan panduan, kita mesti memberikan refleksi. Jadi dari semua yang kita tulis, yang kita sampaikan, dan yang kita dapat, maka kita perlu merefleksikan. Dan dari refleksi ini saya mencoba untuk mengulasnya.
Capaian pembelajaran merupakan langkah awal dalam menentukan titik final suatu pembelajaran. Untuk menuju langkah final tersebut, maka dibuatlah tujuan pembelajaran. Pembuatan tujuan pembelajaran berdasarkan dari capaian pembelajaran dengan beberapa pola. Salah satunya dalam menentukan kompetensi dan lingkup materi. Kemudian tujuan pembelajaran tersebut dibuat dalam sebuah alur untuk dapat menentukan rencana pembelajaran. Perubahan dalam struktur pembelajaran ini merubah pola pikir khususnya bagi saya sebagai seorang guru dan pendidik, di mana perubahan utamanya ialah menyusun pembelajaran dari mulai penentuan tujuan pembelajaran hingga membuat rencana pembelajaran itu berbeda dengan yang dulu-dulu. Maka dari itu, langkah nyata yang akan dilakukan yaitu berkolaborasi dengan guru yang mengampu mata pelajaran yang sama dalam pembelajaran saya utamanya mengenai alur tujuan pembelajaran hingga rencana pembelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan hasil dari sharing ini mengenai aksi nyata topik Merdeka Belajar memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap ikuti komunitas belajar kami Lifelong Learning. Salam guru hebat, lifelong learning, long life.